Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal biologi UM/UGM tahun 2016. Oke, langsung saja kita bacakan. Nomor 56. Jaringan berikut ya pada paru-paru yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas melalui difusi. Jadi di paru-paru itu ada gelembung paru-paru ya, yang disebut sebagai alveolus. Nah, di alveolus ini tersusun oleh pembuluh darah terkecil yang disebut sebagai kapiler. Nah, pada saat oksigen itu masuk ya, nah nanti terjadi pertukaran dengan gas CO2. Nah, disinilah yang disebut sebagai difusi, di mana oksigen bertekanan tinggi dari alveolus masuk ke dalam darah yang bertekanan rendah. Sehingga di alveolus ini itu karena berfungsi sebagai difusi, maka harus tipis. Nah, disinilah tersusun oleh epitel pipih selapis. Nah, ini kita jawab nomor 56 adalah C. Untuk yang lain adalah contohnya epitel pipih berlapis banyak, ini seperti di epidermis kulit, kemudian rongga mulut. Kemudian ada epitel kubus lapis, contohnya di lensa mata dan di tubulus ginjal ya. Di tubulus ginjal. Ada kubus berlapis, contohnya di organ reproduksi seperti ovarium dan testis. Nah, kemudian epitel batang berlapis, ini contohnya di pencernaan seperti di usus dan di lambung. Begitu sahabat cerdas. Kita lanjutkan soal nomor 57. Lokasi terbaik untuk mempelajari respon organisme terhadap perubahan faktor abiotik. Nah, jadi di sini bagaimana organisme itu merespon perubahan lingkungan abiotik dalam hidup bersama. Nah, contohnya respon terhadap perubahan lingkungan itu harus di dua kondisi lingkungan berbeda. Nah, contohnya seperti ini di pantai ya. Ini ada zona pasang surut. Ada zona pasang surut. Nah, pada saat organisme hidup di contohnya jenis-jenis siput laut ya, yang nempel di zona air pasang surut, kemudian pada saat airnya naik, air pasang, kemudian airnya surut gitu. Nah, bagaimana dia akan merespon terhadap kondisi faktor abiotik atau lingkungan itu akan terlihat sekali. Jadi di mana yang satu ada air, ya, yang satu tidak ada air gitu pada saat surut. Nah, sehingga responnya akan terlihat jelas untuk mempelajari respon. Nah, jadi untuk mempelajari respon suatu makhluk hidup, organisme terhadap perubahan faktor lingkungan itu bagus di kondisi pasang surut. Nah, ini yang disebut zona intertidal. Nah, kalau di padang rumput ini relatif stabil, di sungai itu perbedaannya mungkin pada saat banjir dan tidak, hutan tropis stabil, danau eutrofik itu danau yang tercemar. Danau yang mengalami eutrofikasi seperti pencemaran limbah-limbah pupuk sehingga menyebabkan terjadi blooming atau peledakan tumbuhan air seperti enceng gondok. Begitu sahabat cerdas, jadi jawabannya adalah zona intertidal atau zona pasang surut. Kita lanjutkan nomor 58. Karakteristik yang dimiliki reptil yang memungkinkan terjadinya transisi atau perubahan dari habitat akuatik air sama terestrial. Jadi konsep evolusi itu kan vertebrata ada param. Jadi yang pertama makhluk hidup ada Pisces, ikan, kemudian amfibi, peralihan antara air dan darat, kemudian setelah air dan darat menjadi hewan reptil yang penuh di darat, dan kemudian terbang, terakhir menjadi mamalia. Nah, amfibi itu adalah transisi hewan yang hidup di dua alam, contohnya di air, kemudian di darat.
Sementara kalau reptil ini sudah tidak di air lagi umumnya sehingga penuh di darat. Nah, untuk menyesuaikan kondisi ini maka reptil karena kondisinya kering ya, darat itu kering, maka kulitnya akan bersisik. Nah, nanti telurnya juga akan bercangkang. Telurnya akan mengandung cangkang. Karena memang reptil itu secara evolusioner itu hadir ada itu di masa Carbonius, jadi munculnya karbon CaCO3. Nah, seperti ini sahabat cerdas. Jadi peralihan dari akuatik, air dan darat sehingga reptil itu menjadi bersisik keras. Nah, ini jantung beruang 3 salah karena reptil itu jantungnya beruang 4, sistem sirkusnya ganda, amfibi juga udah ganda. Telur beramnion ini bisa dimiliki reptil, aves dan mamalia. Membranik titan ini juga selaput renang, pada amfibi ada, pada reptil sebagian ada. Oke, kita lanjutkan nomor 59. Organ yang berkembang dari lapisan ektoderm. Jadi pada tahap embryogenesis ada sigot, morula, blastula, gastrula ya. Nah, di tahap gastrula ini terbentuk 3 lapis sahabat cerdas ya. Jadi triploblastik, 3 lapisan tubuh. Yang pertama ada ektodermis, kemudian yang kedua ada mesoderm, dan yang ketiga ada endodermis. Nah, kita lihat di sini ektodermis itu ada kuinsap, ada kulit, ada indera, dan ada sistem saraf. Sementara kalau meso itu ada gerak refleks trans. Jadi ini ada sistem gerak tulang otot, reproduksi, sistem ekskresi dan transportasi. Kalau endodermis itu ada pernafasan dan pencernaan. Nah, di sini berarti kalau ditanya ektoderm ya, ada kulit, indera, saraf. Nah, ini jawabannya epidermis kulit, sistem saraf dan indera. C. Oke, kita lanjutkan sahabat cerdas nomor 60. Kondisi yang menyebabkan alel pembawa sifat lebih disukai dan sering muncul di alel. Contohnya hewan-hewan unggul. Ya, hewan-hewan unggul itu lebih banyak muncul, seperti katakanlah sapi gitu. Oh, sapi Brahman gitu. Nah, kenapa lebih sering muncul gitu? Nah, karena memang dalam proses perkawinannya itu kita pilih, kemudian ya kita pilih sifat-sifat yang unggul di dalam proses perkawinan. Jadi upgrading namanya. Upbreeding. Nah, upbreeding itu artinya adalah mencari bibit-bibit unggul kemudian kita persilangkan. Ini yang menyebabkan populasi yang lebih disukai akan muncul. Karena yang kita harapkan seperti sapi Brahman mungkin badannya besar, dagingnya banyak, seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai perkawinan tak acak. Jadi sifat unggul itu muncul karena perkawinannya kita pilih. Ya, kita pilih sifat-sifat yang unggul. Perkawinan tak acak ini perkawinan yang dipilih seperti proses upbreeding. Begitu sahabat cerdas, nomor 60 adalah D. Selanjutnya nomor 61. Pasangan berikut yang menunjukkan lokasi berlangsungnya glikolisis. Jadi tahap respirasi aerob ada 4 tahap sahabat cerdas ya. Ada glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs dan transfer elektron. Di situlah. Nah, jadi di dalam sel ya, ini nanti ada gula masuk. Ya, kemudian terjadi respirasi itu di organel namanya mitokondria. Nah, pada saat gula atau glukosa masuk itu dipecah dulu menjadi 2 asam pirofat melalui beberapa tahap. Nah, prosesnya disebut sebagai tahap glikolisis. Nah, nanti baru masuk ke sini ya. Matriks mitokondria dipecah menjadi 2 asetil CoA. Nah, nanti baru masuk lagi ya, di matriks lagi terjadi siklus Krebs dan terakhir transfer elektron di
membran dalam mitokondria atau kristal. Jadi proses glikolisis itu belum terjadi di mitokondria, belum. Melainkan terjadinya di cairan sel atau sitosol. Berarti ini salah. Nah, karena ditanya glikolisis, ini berarti di sitosol. Nah, di sini ya, menghasilkan 2 ATP, jadi menghasilkan 2 ATP. Jadi produk akhir dari glikolisis itu ada 2 asam pirufat, nanti juga ada 2 ATP dan 2 NADH. Nah, inilah yang disebut sebagai proses fosforilasi. Nah, ini bisa betul semua. Cuman tahapannya fosforilasi ini beberapa tahap sampai 10 langkah. Makanya disebut fosforilasi tingkat substrat. Sahabat cerdas ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah tahap glikolisis secara panjang. Jadi, tahap glikolisis ini pertama dari glukosa nanti diubah jadi glukosa 6 fosfat itu butuh ATP. Nah, sampai akhirnya terbentuk ATP dari difosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Nah, di sini juga 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Ini tidak, fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat, sahabat cerdas. Nah, ini butuh menghasilkan ATP. Artinya, proses pembentukan ATP disebut fosforilasi pada tingkat substrat. Jadi ada tahapan-tahapannya. Sahabat cerdas, berarti nomor 61 jawabannya adalah B. Di sitosol terjadi fosforilasi tingkat substrat. Kita lanjutkan nomor 62. Oke. Teknik hibridoma dapat digunakan untuk membentuk spesies baru dan pemetaan. Jadi memang asal kata hibridoma ini adalah proses penggabungan atau fusi 2 sel yang berbeda. Nah, hibridoma itu mengacu pada penggabungan antara sel limfosit dengan sel sel mieloma. Mieloma itu adalah sel kanker. Nah, sehingga menghasilkan satu bastar tunggal yang nanti disebut sebagai antibodi monoklonal. Nah, proses penggabungan ini pada spesies yang berbeda, contohnya sel limfosit manusia, ya, kemudian sel limfositnya, bukan manusia ya, biasanya bisa pada tikus gitu ya. Nah, ini sel mieloma itu kankernya manusia. Nah, ini contohnya sel limfositnya tikus gitu. Nah, jadi 2 spesies yang berbeda bisa digabungkan gitu. Tujuannya untuk menghasilkan antibodi monoklonal yang dihasilkan oleh tikus. Nah, memang di konsep hibridoma ini tidak harus menghasilkan antibodi monoklonal, kemudian berkembang. Jadi teknik hibridoma itu kemudian berkembang menjadi beberapa proses, yang mana proses-prosesnya nanti akan bisa digunakan untuk menghasilkan sel-sel yang lain. Contohnya hibrid, penggabungan antara sel tomat, fusi sel atau fusi protoplasma sel tomat dengan sel kentang. Jadi tomato sama potato namanya pomato. Nanti atasnya tumbuh tomat, bawahnya ada umbi kentang. Nah, ini menghasilkan spesies baru bisa, atau bisa juga digunakan untuk pemetaan kromosom, atau digunakan membuat tadi yang disebut sebagai antibodi monoklonal, sahabat cerdas. Nah, seperti inilah teknik yang dikenal hibridoma. Jadi teknik hibridoma dapat digunakan untuk spesies baru, contohnya pomato tadi, potato dan tomato. Untuk memetakan kromosom juga bisa. Teknik hibridoma merupakan penggabungan 2 sel dari organisme yang berbeda spesies, betul. Nah, inilah berarti pernyataan pertama benar, kedua benar, bisa membentuk spesies baru, bisa membentuk kromosom. Berarti jawabannya adalah A. 62A. Lanjut 63. Dalam kondisi berpuasa, glikogen, jadi glikogen itu adalah gula yang tersimpan dalam 2 bentuk. Yang pertama ada glikogen yang ada di dalam otot.
dan yang kedua glikogen yang ada di dalam hati. Jadi glikogen itu tersimpan di otot atau di hati. Biasanya kalau di hati itu hanya 1/4 dari jumlah total glikogen. Kalau ini bisa 3/4. Nah, biasanya glikogen di hati itu digunakan ya untuk menjaga kadar gula darah pada saat waktu berpuasa. Nah, ini bisa 12 sampai 18 jam. Ya, puasa. Nah, ini 12-18 jam. Berbeda dengan glikogen yang digunakan di otot, itu digunakan untuk proses glikolisis pada saat kebutuhan glukosa di dalam otot, seperti saat olahraga. Ini akan terkuras ya, saat fisik berat itu. Seperti itu. Jadi dalam kondisi berpuasa, glikogen dalam hati dipecah menjadi glukosa, betul. Karena memang glukosa di hati ini akan digunakan untuk saat puasa di antara 12 sampai 18 jam. Tetapi glikogen dalam otot tidak. Tergantung pada saat puasa dia beraktivitas untuk kontraksi relaksasi otot ya. Itu butuh glukosa juga gitu. Jadi kalau berpuasa itu memang membutuhkan glukosa yang ada di dalam hati. Tetapi pada saat olahraga itu membutuhkan glukosa yang ada di dalam otot. Nah, ini bisa jadi benar atau tidak, tapi tidak dikatakan tidak. Umumnya berpuasa membutuhkan glikogen dari hati. Ini kita anggap bisa betul. Kebutuhan glukosa tubuh saat berpuasa dapat tercukupi oleh pemecahan glikogen dalam hati. Ini benar. Jadi bisa jawabannya adalah A. Kita lanjutkan, sahabat cerdas, nomor 64. Mikroorganisme dapat dengan cepat mengatasi perubahan lingkungan. Ya, karena mikroorganisme itu umumnya hewan uniseluler, dia harus adaptif, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang cepat. Karena dia memang satu sel, perubahan terhadap lingkungan yang cepat. Gitu. Nah, dengan cara mengantisipasi perubahan lingkungan dengan memperbaiki, kalau ada perubahan lingkungan, dia akan memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Nah, metabolisme tubuh akan diperbaiki. Nah, dengan cara mengubah ya level dari sistem-sistem enzimatisnya gitu. Nah, jadi sistem enzim itu terutama sistem kerjasama antar enzim, sistem kerja dari enzim ya, seperti itu. Nah, kemudian oke, kita lanjutkan kembali. Jadi, mikroorganisme dapat dengan cepat mengantisipasi perubahan lingkungan ini. Dari pernyataan ini benar ya. Jadi adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan cara memperbaiki sistem metabolisme dengan cepat. Nah, nanti level sistem kerjanya pada kerja enzimatis ya, seperti itu. Jadi kenapa? Karena mikroorganisme itu memiliki potensi genetik itu sampai menghasilkan 1000 enzim dalam jumlah yang tepat, sistem terkoordinasi dengan baik dalam kerja sel di dalam sel itu sehingga bekerja secara efisien. Begitu ya. Jadi mikroorganisme mempunyai sistem enzim yang terkoordinasi dengan baik untuk mengantisipasi perubahan lingkungan, benar-benar berhubungan semua. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 65, sahabat cerdas. Bioteknologi di bidang pertanian, jadi di bidang pertanian ya, menghasilkan tanaman transgenik yang tahan terhadap penyakit. Jadi ada istilah yang disebut transplantasi gen, transgenik atau genetik modifikasi organisme. Salah satunya adalah tanaman. Nah, tanaman ini bisa direkayasa, bisa tahan terhadap hama. Contohnya ada tanaman padi ya tahan terhadap hama. Tanaman tertentu bisa disisipi dengan bakteri-bakteri seperti Bacillus thuringiensis ya, atau bakteri-bakteri yang lain
yang menghasilkan gen lactoferrin, itu bisa. Ini sahabat cerdas ya. Jadi bioteknologi bidang pertanian dapat menghasilkan transgenik, ini betul. Tanaman transgenik dapat dihasilkan dengan menyisipkan gen lactoferrin. Jadi gen lactoferrin ini bisa disisipkan ke dalam tanaman padi ya. Contohnya yang pernah ada itu tanaman padi rojo lele ya. Tanaman padi rojo lele bisa. Nanti yang pernah ada itu adalah padi rojo lele. Ini disisipi gen lactoferrin agar tahan terhadap hama-hama dan penyakit seperti virus, bakteri atau fungi atau jamur. Itu betul. Jadi tanaman terhadap penyakit ini juga betul. Gen lactoferrin bisa juga disisipkan ke dalam kelompok sapi ya, sehingga sapinya bisa menghasilkan susu yang mengandung lactoferrin. Nah, gen lactoferrin juga bisa digunakan sebagai pemroduksi laktat ya. Laktat itu berarti pemroduksi susu tadi. Oke ya, jadi jawaban pertama benar, kedua benar, nyambung ya. Jadi nomor 65 adalah A. Berikutnya nomor 67 ya, 66. Kestabilan struktur DNA lebih baik bila rantai DNA mengandung pasangan basa sitosin dan guanin. Jadi DNA itu memiliki basa nitrogen Agustus. Sahabat cerdas, ini ada basa purin. Nah, ini ada basa pirimidin. Pasangannya adalah basa A berpasangan dengan T, G pasangannya dengan S. Ikatannya ini ada 2, ini ikatannya 3. Ini ada ikatan hidrogen berjumlah 2, ini 3. Nah, sehingga mengandung pasangan basa nitrogen lebih baik, lebih stabil, benar nih, karena ada ikatannya 3. Kalau ini kurang stabil karena ikatannya 2, jadi lebih tipis. Ikatan basa nitrogen ini lebih kuat daripada ikatan adenin dan timin, benar juga, nyambung. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 66. Kita lanjutkan nomor 67 ya. Perbandingan kerangka dan tengkorak antara hominid dan manusia modern tidak mampu memperkuat bukti evolusi. Jadi hominid ini contohnya adalah kelompok-kelompok kera seperti simpanse, kemudian ada gorila, ya, orang utan. Nah, ini contoh-contoh hominid ya. Nah, beda dengan manusia ya, ini termasuk Homo sapiens sapiens gitu. Nah, secara kerangka dan tengkorak itu berbeda. Contohnya manusia ya, manusia dengan hominid itu bedanya adalah ini kapasitas otaknya lebih besar ya, kemudian kerangkanya lebih mengembangkan 2 kaki bipedal yang hidupnya lebih di terestrial atau darat. Berbeda dengan hominid yang kapasitas otaknya lebih kecil, kemudian masih banyak menggunakan tangan juga untuk bergerak di pohon-pohon. Jadi menggunakan tangan dan kaki untuk bergerak. Berbeda dengan manusia, lebih digunakan tangannya untuk memegang. Nah, ini giginya juga lebih sedikit ya. Kemudian rahangnya juga lebih kecil. Nah, ini jadi memang secara kerangka dan tengkorak itu berbeda. Ini benar nih. Tidak mampu memperkuat bukti evolusi karena memang berbeda. Tidak ditemukan struktur anatomis tengkorak dan kemiripan struktur dengan kerangka hominid manusia modern atau Homo sapiens gitu. Ini benar ya. Nah, ini jadi jawabannya adalah A. Sahabat cerdas ya. Jadi kenapa tidak memperkuat bukti evolusi? Karena tidak ditemukan kemiripan struktur anatomis secara lengkap, tidak mirip gitu. Oke, kita lanjutkan nomor 68. Tadi 67 ya, sahabat cerdas ya. Nah, sekarang nomor 68.
Penyebab kanker tidak dapat diketahui secara pasti karena merupakan gabungan dari, jadi namanya kanker ini memang penyebabnya itu adalah multifaktor. Kenapa? Karena tidak jelas. Ada faktor-faktor pencetus. Contohnya ada faktor gen, seperti hanya orang yang memiliki kanker berpotensi menurunkan gen potensi kankernya. Kemudian faktor-faktor lingkungan, contohnya seperti merokok. Di lingkungan merokok lebih mudah terpapar nanti orang-orang di sekitarnya untuk menderita kanker paru-paru. Faktor makanan, terutama makanan-makanan yang banyak mengandung zat aditif atau tambahan yang memicu terjadinya karsinogenik atau kanker. Kemudian gangguan keseimbangan hormonal, ini juga bisa seperti kelebihan hormon estrogen itu bisa memicu terjadinya kanker payudara gitu. Dan beberapa radikal bebas, yaitu sekelompok atom, gugus atom atau elektron bebas yang tidak berpasangan nanti ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan sisa-sisa dari metabolisme yang bisa memicu terjadinya kanker. Jadi multiple faktor, jadi memang tidak pasti apa satu penyebab itu, tidak. Jadi akumulasi atau memang merupakan gabungan daripada faktor-faktor pencetus. Ini betul, ini juga betul, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 69. Fosfolipid merupakan molekul yang sangat sesuai sebagai komponen utama membran sel. Jadi membran sel itu tersusun oleh fosfolipid bilayer. Nah, ini sahabat cerdas ya. Jadi paling utama membran sel ini tersusun, ini ada proteinnya juga ya. Berapa? Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, ada juga yang gini, glikoproteinnya juga. Nah, gini, ada juga yang protein integralnya juga. Seperti ini sahabat cerdas. Ada juga protein perifer internal. Seperti ini adalah gambar dari membran sel. Nah, inilah yang disebut sebagai fosfolipid. Nah, ini ada fosfatnya, ada lipidnya. Jadi ada dua lapis, maka dikenal sebagai fosfolipid bilayer atau dua lapis fosfolipid. Ini benar penyusunan komponen. Fosfolipid mulai bagian kepala, kepalanya ini suka air yang disebut sebagai hidrofilik. Kemudian ekornya hidrofobik. Fobik itu fobia, takut. Ya, takut air atau hidrofobik. Ini benar juga ya. Jadi memiliki bagian kepala dan ekor yang bisa hidrofobik, ini struktur utama. Jadi benar-benar tapi tidak menjelaskan. Ya, jadi jawabannya adalah B, sahabat cerdas. 670. Perubahan iklim akan menyebabkan perubahan struktur dan fungsi ekosistem laut. Jadi yang namanya iklim ya, ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca ya, seperti ada intensitas cahaya ya, curah hujan, ada kelembapan, angin ya, tekanan angin, suhu ya, ini akan berakumulasi menjadi sebuah iklim gitu. Nah, perubahan iklim bisa, iklim itu berubah, contohnya adanya zat-zat pencemar seperti CO2 yang terlalu tinggi bisa menyebabkan global warming atau pemanasan global. Ini pemanasan global. Nah, pemanasan global ini nanti berakibat pada perubahan kondisi-kondisi iklim ini, intensitas cahayanya, curah hujannya, kelembapannya ya, sehingga bisa menyebabkan suhu di permukaan bumi akan naik. Nanti es di kutub bisa mencair, kemudian air laut jadi naik ya. Nah, ini contoh-contoh dari perubahan. Jadi bisa menyebabkan perubahan struktur dan fungsi ekosistem laut, nanti bisa menyebabkan pemanasan suhu di dalam lingkungan laut yang menyebabkan pemutihan dari terumbu karang ya, bleaching dan sebagainya. Nah, ini. Jadi perubahan struktur dan ekosistem laut bisa dipengaruhi dari perubahan iklim. Jadi contohnya tadi
pemanasan global menyebabkan es di kutub mencair, air laut naik, kemudian terjadi pemanasan suhu yang ada di air laut, bisa menyebabkan kerusakan terumbu karang atau yang disebut bleaching atau pemutihan dari terumbu karang. Pada kedalaman yang berbeda, suhu berpengaruh terhadap ekosistem laut, betul. Jadi semakin dalam lautan itu biasanya tekanannya semakin tinggi, kemudian suhunya semakin rendah. Jadi semakin dalam semakin rendah. Nah, ini dipengaruhi oleh banyak faktor abiotik atau faktor lingkungan ya, seperti intensitas cahaya dan sebagainya. Berarti ini benar tapi tidak berhubungan, jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 71. Suatu tumbuhan memiliki bunga besar, mahkota cerah. Nah, ini kata kuncinya bunganya besar. Terus kemudian mahkotanya menarik ya. Tidak berbau. Nah, ini. Jadi cerah itu mencolok bagi contohnya burung untuk melakukan proses penyerbukan atau yang disebut sebagai ornitogami. Jadi untuk melakukan penyerbukan. Nah, berarti burung ini tertarik ke dalam rangsangan visual. Nah, ini visual itu cahaya. Kalau angin tidak ya, angin itu anemogami, itu biasanya bunga yang tidak bermahkota ya, penyerbu serangga nokturnal, serangga malam. Jadi serangga malam malah tidak melihat warna bunga, tapi biasanya melihat bau. Begitu. Lah, ini nomor 4. Lah, nomor 2, penyerbu mendapatkan nektar. Biasanya memang serangga, tapi ada beberapa burung yang memang dengan datang ke situ dia tertarik juga sekaligus bisa mendapatkan nektar. Contohnya ada burung kolibri ya. Seperti itu, ini bisa ini. Jadi 2 dan 4 jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 72. Organisme diklasifikasikan berdasarkan, jadi klasifikasi pada organisme itu ada 3 macam. Yang pertama ada alami, yang kedua ada buatan, dan yang ketiga adalah hubungan kerabat. Nah, alami ini disebut sebagai natural, ya, buatan itu dikenal sebagai artifisial, dan hubungan kerabat itu disebut sebagai filogenetik. Nah, biasanya yang alami ini berdasarkan ciri-ciri yang tampak. Contohnya ciri-ciri morfologi ya, atau struktur tubuh. Ya, seperti itu. Kalau artifisial ini buatan terserah yang dibuat, seperti berdasarkan habitatnya atau cara reproduksinya atau secara fenotipnya begitu. Kalau ini secara evolusionernya, hubungan kerabat secara evolusi. Nah, berarti yang benar adalah filogenik itu hubungan kerabat, dan struktur itu morfologi. Jadi 1 dan 3 jawabannya B. Selanjutnya nomor 73. Pernyataan yang benar tentang pembelahan meiosis. Kita lihat ya, sahabat cerdas, ini meiosis ada 2 tahap. Tahap pertama ini meiosis 1. Nah, tahap kedua ini meiosis 2. Jadi meiosis itu digunakan untuk membentuk gamet. Contohnya pada saat membentuk telur, oogenesis, atau membentuk sperma, namanya spermatogenesis. Nah, ini dari kromosom 2N, ini N ya, haploid. Ini jadi di meiosis 1 ini terjadi pengurangan jumlah kromosom, disebut reduksi. Ini meiosis 2 tidak lagi. Nah, di sini ada beberapa tahap. Jadi ada profase, metafase, anafase, telofase ya. Kromosom terbentuk homolog, kromosom homolog berpasangan, kromosom homolog tertarik ke kutub berlawanan sampai selnya jadi 2 yang haploid gitu. Nah, ini diawali tahap namanya interfase, sahabat cerdas. Nah, interfase ini di tahap ini ada profase ya, metosis ini tadi ada meiosis ya, ada profase, metafase. Lah, ini ada tahap interfase, ada G1, ada S sintesis sama G2. Lah, di dalam sintesis ini itu ada namanya replikasi DNA. Jadi penggandaan DNA. Nah, cuman memang interfase atau istirahat ini itu hanya di awal meiosis 1, di meiosis 2 nggak ada. Jadi setelah telofase langsung lanjut lagi. Profase, metafase, anafase, telofase tanpa ada interfase lagi. Jadi terdiri dari 2 siklus yang berurutan benar. Dalam satu siklus terjadi 2 kali replikasi, salah sekali ya. Salah.
Setiap siklus jadi 2 kali pembelahan sitoplasma sehingga menghasilkan 4 anak. Ini satu siklus menghasilkan sel haploid yang identik. Ya, ini haploid benar tapi identik salah. Jadi berbeda. Karena apa? Karena di meiosis 1 itu ada tahap di mana terjadi crossing over, pindah silang. Nah, ini yang membentuk anak itu menghasilkan variasi genetik atau yang disebut sebagai rekombinasi. Nah, ini kesalahannya itu, identik ini salah. Harusnya non identik. Oke, kita lanjutkan nomor 74, sahabat cerdas. Daun yang terlindung dari cahaya memiliki karakteristik apa? Ini sahabat cerdas ya. Nah, ini yang A ini adalah daun yang tidak terlindung dari cahaya. Ya, jadi daun yang tidak terlindung cahaya itu palisadenya berlapis-lapis ya. Jaringan sponnya imbang. Nah, berbeda dengan ini yang B ini adalah daun yang terlindung cahaya. Sehingga apa? Jaringan sponnya itu memiliki proporsi yang lebih banyak dibanding dengan palisade. Jadi daun yang terlindung dari cahaya, jadi nggak suka cahaya, itu ciri khasnya ini. Yang 4 ini proporsi jaringan spon lebih banyak dibanding dengan palisade. Sementara daun tebal, palisade berlapis, ruang sponnya sedikit, ini adalah daun yang tidak terlindung dari cahaya, artinya daunnya terbuka dengan paparan sinar matahari langsung. Jadi jawabannya 4 saja, yaitu D. Terakhir, sahabat cerdas, nomor 75. Pernyataan yang benar tentang reproduksi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Jadi, ya, spora, ya, kemudian protalium, nah, antererma dan arum. Nih, sahabat cerdas. Nah, bagaimana? Kita lihat ya. Jadi, tumbuhan paku, ini contohnya kita gambarkan tumbuhan paku dewasa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti di daun sporofilnya itu ngasilin spora. Nah, spora akan tumbuh menjadi satu badan yang disebut sebagai protalium. Nah, protalium ini kalau kita gambarkan, sahabat cerdas, nah ini gini. Itu ada badan jantan dan betina gitu. Nah, anter ini badan jantan namanya anteridium. Ya, ini ada badan jantan dan betina gitu ya. Lah, nanti menghasilkan erma. Anteridium itu menghasilkan apa? Sperma. Yang kedua arum. Ada badan yang namanya archegonium. Lah, ini akan menghasilkan ovum. Nah, inilah fase yang menghasilkan gamet yang disebut sebagai gametofit. Gametofit itu pada protalium. Kemudian setelah kawin nanti sahabat cerdas ini akan terbentuk sigot. Lah, sigot itu akan menjadi tumbuhan paku dewasa. Nah, tumbuhan paku daunnya yang menghasilkan spora ini yang tadi disebut sebagai sporofil. Nah, tumbuhan pakunya berarti tumbuhan pakunya itu adalah fase penghasil spora yang disebut sebagai fase sporofit. Jadi sporofit dewasa menghasilkan sporofil benar ya. Generasi sporofit lebih dominan daripada gametofit ya, karena tumbuhan paku sendiri reproduksi aseksual. Lah, ini bisa dengan batang yang menjalar di atas tanah namanya rizom, ini benar. Generasi sporofit membentuk anteridium salah. Karena yang membentuk anteridium archegonium adalah protalium yang disebut sebagai generasi gametofit. Jadi 1, 2, 3 jawabannya A. Demikian sahabat cerdas untuk pembahasan UM/UGM tahun 2016. Sukses selalu. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.